Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Febrianti, NIM 25542510115. Saya dari Prodi Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Sains. Saya akan menjelaskan sifat fisika kayu dalam tugas mata kuliah hasil hutan sebagai bahan baku. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu kayu. Kayu merupakan salah satu hasil hutan yang memiliki peranan penting di dalam kehidupan manusia. Nah, sebagai bahan yang alami dan dapat diperbarui, kayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan bidang seperti konstruksi bangunan, industri mebel, kerajinan, hingga pembuatan bahan baku dalam pembuatan kertas. Keunggulan kayu terletak di dalam sifat yang ringan, mudah dikerjakan, memiliki nilai estetika yang tinggi, hingga memiliki kekuatan yang cukup baik dibandingkan beratnya. Dan juga saya akan menjelaskan yaitu sifat fisika kayu. Nah, sifat fisika kayu adalah memiliki karakteristik kayu yang dapat diamati, diukur tanpa mengubah komposisi kimia penyusunnya. Nah, sifat ini mempengaruhi kualitas tanah hingga stabilitas dimensi serta nilai ekosistem dari kayu tersebut. Nah, kayu ini memiliki kadar air, berat jenis, kerapatan, warna, tekstur, arat serat, polaritas, penyusun, pengembangan, dan sifat yang terma. Nah, setiap kayu yang memiliki sifat fisika yang berbeda-beda harus disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Rumusan dari sifat fisika kayu yaitu adalah yang akan saya jelaskan. Apa ini maksud dengan sifat fisika kayu, jenis-jenis dari sifat fisika kayu, faktor yang mempengaruhi sifat kayu tersebut, hingga bagaimana pengaruh dalam sifat kayu terhadap pemanfaatan dari kayu tersebut. Tujuan saya menulis ini adalah yang pertama yaitu adalah menjelaskan pengertian dari sifat fisika kayu. Nah, menjelaskan berbagai dengan sifat fisika kayu, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari sifat fisika kayu tersebut, hingga menjelaskan hubungan antara sifat fisika kayu dengan pemanfaatan dari sifat fisika kayu tersebut. Salah satu manfaat yang akan saya jelaskan yaitu adalah untuk menjadikan media yang menambah wawasan, hingga menjadi sifat fisika kayu ini sebagai faktor yang mempengaruhi dari kualitasnya. Saya akan membahas dari yang akan saya jelaskan ini. Yang pertama yaitu adalah sifat fisika kayu. Nah, sifat fisika kayu adalah karakteristik yang dapat diamati, diukur tanpa mengubah komposisi kimianya, hingga menggambarkan sifat alami dari kayu tersebut, menjadi dasar nilai yang bermutu, mengetahui respon kayu terhadap pengaruh lingkungannya seperti air, panas, kelembapan, hingga proses pengolahan. Nah, pemahaman dalam sifat fisika kayu ini terbentuk karena menentukan kualitas hingga menyesuaikan penggunaannya. Sifat fisika kayu ini meliputi yaitu air, berat jenis, kerapatan, warna, tekstur, arat serat, polaritas, penyusun, dan produksivitas terma. Nah, dengan memahami sifat fisika kayu, sifat-sifat tersebut, maka pemilihan dan pemanfaatan kayu dapat dimanfaatkan secara cepat hingga sesuai kebutuhannya. Nah, yang kedua yaitu adalah jenis-jenis dari sifat fisika kayu. Nah, sifat fisika kayu terdiri dari karakteristik utama yang masing-masing memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas penggunaan kayu. Setiap jenis kayu memiliki ciri, ukuran, hingga pengaruh dalam pemanfaatan kayu tersebut yang berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu adalah kadar air. Nah, kadar air ini yang tergantung di dalam kayu dari berat kayu tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah berat jenis. Berat jenis yaitu perbandingan antara berat jenis kayu kering hingga berat jenis kayu yang masih volumenya masih sama. Nah, yang kedua yaitu adalah yang ketiga yaitu adalah kerapatan.
Nah, kerapatan ini sangat berkaitan dengan kekuatan kayu yang biasanya memiliki dinding sel yang tebal, ruang kosong yang lebih sedikit hingga lebih kuat dan tahan lama terhadap tekanan. Yang keempat yaitu adalah warna kayu. Nah, warna kayu ini memiliki sifat fisika yang paling mudah dilihat. Tanpa menggunakan tes stop, kita dapat melihat jenis apa warna kayu tersebut. Nah, ini dipengaruhi oleh jenis pohon, umur, kandungan zat yang efektif, kondisi lingkungan, hingga proses oksidasi terhadap kayu yang akan ditebang setelahnya. Tekstur kayu yang kelima. Ini menunjukkan relivitas sel-sel penyusun kayu yang tampak di permukaan kayu. Nah, berdasarkan ukurannya yaitu memiliki 3. Tekstur kayu dapat dibedakan dari 3. Nah, yang pertama yaitu kasar, halus, dan sedang. 6 yaitu arah serat. Nah, arah serat ini memiliki sel-sel yang mengikuti arah pertumbuhan dari batang pohon tersebut. Nah, arah serat ini dibedakan dari serat lurus, bergelombang, berselimpit, dan juga saling berpanduan. Yang ketujuh yaitu adalah penyusut dan pengembangan kayu. Nah, secara konteks yaitu adalah penyusutan ini memiliki perubahan yang itu dari penyusutan kayu seperti di oven seperti itu. Nah, kalau pengembangan yaitu adalah kayu yang direndam sekian lama hingga memiliki volume yang berbeda. Penyusut dan pengembang ini saling berkaitan. Prioritas. Nah, ini banyaknya rongga atau ruang kosong yang terdapat di dalam jaringan kayu. Nah, ini terbentuk secara alami hingga struktur anatomi dari kayu tersebut. 9 yaitu adalah higrokobasitas, yaitu adalah kemampuan kayu dalam menyerap hingga dan juga mengeluarkan uap air dari udara hingga mencapai keseimbangan dari lingkungan tersebut. Yang terakhir yaitu adalah kondusivitas termal. Nah, ini adalah kemampuan kayu dalam menghantarkan panas. Berbeda dengan logam, kayu memiliki kondusivitas yang rendah hingga bahan insulatornya panas juga baik, memiliki sifat kayu yang nyaman dalam berbagai suhu. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi sifat fisika kayu. Nah, sifat fisika kayu ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu internal dan eksternal. Nah, faktor ini menentukan bagaimana cara tumbuh, terbentuk hingga berubahnya bentuk pohon ini setelah ditebang. Nah, yang pertama yaitu adalah jenis kayu. Nah, jenis kayu ini memiliki faktor utama dan menentukan sifat kayu. Nah, setiap spesies memiliki anatomi, ukuran sel, susunan serat, kandungan efektif, hingga pola pertumbuhan yang berbeda. Umur pohon yang kedua. Nah, umur pohon ini dipengaruhi oleh pengembangan dari jaringan kayu tersebut. Nah, yang masih muda biasanya memiliki serat yang tidak terlalu padat, kadar air yang tinggi, berat jenis yang lebih rendah, dan juga pohon yang sudah tua memiliki hasil kayu yang lebih padat, lebih keras, hingga lebih stabil. Ketiga yaitu adalah kadar air. Nah, ini sangat mempengaruhi dari seluruh sifat fisika kayu. Nah, perubahan kadar air menyebabkan perubahan berat, volume, kekuatan, stabilitas, dimensi dari kayu tersebut. Nah, kayu yang dengan memiliki air yang lebih tinggi atau lebih berat lebih lunak dan lebih mudah dibentuk dalam zat. Nah, yang ketiga yaitu kadar air. Kadar air merupakan salah satu faktor utama dalam sifat fisika kayu. Nah, kadar air ini menyebabkan perubahan berat, volume, kekuatan, dan stabilitas dimensi dari kayu tersebut. Yang keempat yaitu adalah lingkungan tempat tumbuh pohon tersebut. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh dalam sifat fisika kayu yang dihasilkan. Faktor seperti curah hujan, suhu, kelembapan udara, jenis tanah, kesediaan unsur hara, intensitas cahaya matahari, dan ketinggian tempat akan mempengaruhi dari laju perpohonan tersebut. 5 yaitu adalah bagian batang. Nah,
ini sifat fisika yang berbeda tergantung bagian batang tempat kayu ini akan diambil. Nah, bagian batang, bagian pangkal batang umumnya lebih padat, lebih kuat karena harus menopang dari beban pohon tersebut. Sedangkan bagian tengah hingga ujung dari batang tersebut dapat memiliki sifat yang berbeda tergantung pola pertumbuhan dan distribusi jaringan pohon tersebut. Yang keenam yaitu adalah struktur anatomi. Nah, ini mencakup ukuran sel, ketebalan dinding sel, jumlah pembuluh, susunan serat, banyaknya rongga di dalam jaringan kayu tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu adalah cacat kayu. Cacat kayu ini seperti mata kayu retak, pecah, lubang berselangkah sehingga miring atau pertumbuhan pohon yang tidak normal yang dapat menurunkan kualitas fisika kayu. Nah, cacat tersebut menyebabkan beban yang tidak merata hingga mengurangi kekuatan dan stabilitas dari kayu tersebut. Ke-8 yaitu adalah proses pengolahan dan penyimpanan kayu tersebut. Nah, pengolahan setelah penebangan sangat mempengaruhi dari sifat fisika kayu tersebut. Pengeringan yang terlalu cepat mempengaruhi retak. Sebaliknya, kalau pengiriman yang lambat, mudah diserang serangga. Yang keempat yaitu pengaruh sifat fisika terhadap pemanfaatan dari kayu tersebut. Nah, ini menentukan bagaimana sifat ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Pemilihan kayu harus diperimbangkan dalam sifat fisikanya yang dapat menghasilkan penggunaan yang lebih optimal, tahan lama sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama yaitu adalah berat jenis, tinggi dan rendah. Nah, berat jenis tinggi dan rendah, yang tinggi umumnya lebih kuat, lebih keras hingga lebih tahan terhadap beban. Sementara itu, kalau yang berat jenis yang lebih rendah yaitu dikerjakan cocoknya seperti kerajinan, peti emas dan lain-lain. Yang keempat yaitu adalah kadar air yang rendah. Nah, kadar air yang rendah ini lebih stabil, lebih awet, dan lebih mudah diolah. Begitulah. Ketiga yaitu adalah tekstur halus. Nah, tekstur halus ini menghasilkan permukaan yang lebih rata dan lebih indah setelah difinishing. Oleh karena itu, tekstur halus ini cocoknya dalam furnitur, dekorasi interior, dan juga produk yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Serat kayu yang lurus. Nah, serat kayu yang lurus ini lebih mudah dipotong, diserut, dibor, dan dipaku. Nah, sifat ini sangat menguntungkan dalam industri pertukangan karena cepat diproses hingga pengerjaannya dan memiliki hingga mengurangi risiko yaitu cacat produksi. Yang kelima yaitu adalah penyusun kecil. Nah, penyusun kecil ini lebih stabil hingga perubahan kelembapannya di dalam lingkungan. Karena itu, kayu ini cocoknya dalam pembentukan pintu, jendela, lantai, hingga komponen lainnya yang memerlukan stabilitas ukurannya. Yang keenam yaitu adalah warna yang menarik. Nah, warna kayu yang indah dan khas memiliki nilai estetika yang tinggi. Oleh karena itu, sering digunakan dalam furnitur yang mewah, panel, dekoratif, dan kerajinan yang bernilai seni. Yang ke-8 yaitu porositas dan higrositas. Nah, kayu dengan porositas yang tertentu lebih mudah diawetkan karena bahan pengawetnya lebih mudah masuk ke dalam jaringan kayu. Nah, jika porositasnya terlalu tinggi, maka jenis kayu yang terlalu rendah. Sementara itu, sifat porositas dalam pembuatan kayu harus dipenuhkan agar benar dan tidak berubah dalam perubahan kelembapan udaranya. Yang terakhir yaitu adalah kondusivitas termal yang rendah. Nah, kayu ini memiliki porositas termal yang rendah, cocok digunakan sebagai bahan bangunan, peralatan rumah tangga, hingga tidak mudah mengantarkan panas. Nah, sampailah kita hingga kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu adalah sifat fisika kayu merupakan karakteristik dasar yang menentukan kualitas, kekuatan, stabilitas,
dan kegunaan dari kayu tersebut. Nah, sifat-sifat ini meliputi yaitu kadar air, berat jenis, kerapatan, warna, tekstur, arah serat, polaritas, higrositas, penyusutan, pengembangan, dan konvertibilitas terma yang saling mempengaruhi dalam menentukan perilaku kayu. Nah, sifat fisika kayu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis pohon, umur, kondisi tempat tumbuh, struktur anatomi, serta pengolahan dan penyimpanan kayu tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang sifat fisika kayu sangat penting dalam pemilihan jenis kayu yang tepat hingga pemanfaatannya lebih efisien, berkualitas, dan juga berkelanjutan. Nah, saya juga memiliki saran, yaitu adalah mengenai sifat fisika kayu ini perlu dikembangkan hingga mendukung pemanfaatan kayu secara optimal. Selain itu, proses pengeringan, penyimpanan, pengolahan kayu harus dilakukan dengan baik agar berkualitas serta memiliki sifat fisik yang tetap terjaga. Pemilihan kayu hendaknya dilakukan dengan kebutuhan dan kegunaannya, serta pemanfaatannya harus diperhatikan dengan prinsip kelestarian hutan. Dengan demikian, kayu dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, berkualitas, hingga berkelanjutan. Demikian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Saya Aulia Febrianti, izin selesai menyelesaikan tugas hasil hudan sebagai bahan baku dengan judul yang saya pilih, yaitu adalah sifat fisika kayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.